Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Nurul Jannah dengan NIM 2207026105 dari kelas Gizi 2D, Prodi Gizi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pernafasan atau respirasi. Sebenarnya apa itu sistem pernafasan atau respirasi? Fisiologi pernafasan atau respirasi adalah menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen ke dalam tubuh dan melepaskan karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi. Respirasi ini biasa disebut juga dengan pertukaran gas, yakni terjadi antara udara dan gas di paru-paru. Jenis respirasi ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada respirasi eksternal dan yang kedua ada respirasi internal. Untuk respirasi eksternal sendiri, oksigen itu dibawa dari udara luar sampai ke kapiler. Sedangkan di respirasi internal, oksigen dari kapiler sampai ke sel pada jaringan. Apa sih fungsi dari sistem respirasi itu? Fungsi dari sistem respirasi ada beberapa macam. Yang pertama adalah untuk pertukaran gas, yang kedua untuk produksi suara, yakni udara bergerak melewati pita suara untuk bersuara atau berbicara. Yang ketiga untuk mengatur pH darah, yang keempat untuk olfaksi atau indera penciuman, dan yang kelima adalah mengaktifkan kekebalan. Nah, berikut ini adalah gambar dari alat-alat pernafasan. Alat pernafasan ini terdiri dari rongga hidung, faring, epiglotis, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan diafragma, serta rongga perut. Nah, organ pernafasan tadi itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama bagian atas terdiri dari hidung, rongga hidung, faring, laring, dan trakea. Kemudian yang kedua adalah bagian bawah terdiri dari bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru atau pulmo. Sekarang lanjut penjelasan mengenai organ-organ tadi. Yang pertama ada hidung. Hidung adalah tempat masuknya udara pernafasan pertama kali. Hidung ini di dalamnya juga terdapat selaput lendir, rambut hidung, dan mukus. Di dalam hidung, udara mengalami penyaringan dan penghangatan. Kemudian, hidung ini berfungsi sebagai saluran pertukaran udara dan indera pembau. Selanjutnya ada faring. Faring ini adalah saluran seperti corong tabung yang panjangnya memiliki ukuran 12-14 cm. Faring ini berfungsi sebagai tempat persimpangan antara saluran pernafasan, yakni tenggorokan, dan saluran pencernaan, yakni kerongkongan. Faring ini juga sebagai tempat jalannya udara dan makanan. Struktur faring sendiri ada lapisan mukosa, lapisan fibrosa, dan lapisan muskular atau otot. Berikut ini adalah gambar fisiologi dari faring. Faring sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada nasofaring yang paling atas, kemudian yang di tengah ada orofaring, dan yang paling bawah ada laryngofaring. Selanjutnya kemudian ada laring. Laring adalah pangkal tenggorokan yang terletak di bawah faring. Laring ini berfungsi untuk mencegah benda asing masuk ke saluran pernafasan dengan menutup saluran secara cepat. Pada pangkal laring, terdapat epiglotis yang berfungsi menyalurkan udara menuju trakea. Di dalam laring juga terdapat pita suara yang mana jika dilalui udara akan bergetar dan menghasilkan suara. Nah, ini adalah gambar daripada laring, yang mana di pangkalnya ini terdapat epiglotis, kemudian bagiannya ini ada supraglotis, ada vocal cord atau pita suara, ada glotis, dan ada subglotis. Kemudian selanjutnya ada trakea. Trakea ini berbentuk pipa, tersusun dari cincin tulang rawan. Trakea ini terletak di kerongkongan di antara laring dan bifurcatio trakea.
Fungsi dari trakea ini adalah mengusir debu-debu halus yang lolos dari penyaringan di rongga hidung. Selanjutnya, bronkus. Bronkus adalah cabang batang tenggorokan yang berjumlah sepasang. Masing-masing bronkus akan terus bercabang hingga 20-25 kali sebelum sampai ke alveoli dan dilapisi cincin tulang rawan. Bronkus ini berfungsi menyediakan tempat jalannya udara yang dibawa masuk ke dalam paru-paru dan untuk mengeluarkan udara. Selanjutnya ada bronkiolus. Bronkiolus ini adalah cabang-cabang kecil dari bronkus. Pada bronkiolus, sudah tidak terdapat cincin tulang rawan lagi seperti pada bronkus sebelumnya. Bronkiolus akan terus bercabang banyak dan berakhir pada alveolus. Selanjutnya, alveolus. Alveolus ini adalah bagian terakhir daripada perjalanan udara. Terdapat sekitar 300 juta alveoli di dalam kedua paru dengan diameter masing-masing itu rata-rata 0,2 mm. Alveolus ini memiliki dinding yang tipis, lembab, dan dibungkus oleh pembuluh darah kapiler. Ini adalah struktur dari paru-paru dan gambar dari alveolus. Paru-paru ini memiliki dua buah, ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan ini terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru kanan hanya terdiri dari 2 lobus. Untuk di gambar sebelahnya ada bronkiolus, dan ini adalah gambar dari alveolus yang berbentuk seperti buah anggur. Kemudian ada diafragma. Diafragma sendiri adalah otot pada paru bagian bawah yang memiliki kubah dan tempat di mana pernafasan dimulai. Ketika menarik nafas, diafragma ini akan berkontraksi. Tetapi sebaliknya, ketika mengeluarkan nafas, diafragma akan mengempis. Lalu ada paru-paru. Paru-paru adalah alat pernapasan utama yang terletak di kanan dan kiri yang dipisahkan oleh jantung. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh lapisan membran serosa yang dinamakan dengan pleura. Nah, ini adalah gambar bagaimana tubuh itu ketika menghirup udara dan ketika mengeluarkan udara. Ketika kita menghirup udara, otot-otot diafragma yang ada di rongga dada ini akan berkontraksi. Otot ini pada awalnya membentuk melengkung. Kemudian, dia akan menjadi lurus ketika berkontraksi. Ketika otot diafragma berkontraksi, maka rongga dada akan mengembang sehingga tekanan di dalam rongga dada akan berkurang dan memungkinkan masuknya udara. Kemudian pada gambar yang sebelahnya adalah gambar ketika mengeluarkan udara. Otot diafragma akan melemas sehingga rongga dada akan mengecil yang mengakibatkan tekanan di dalam rongga dada menjadi naik dan udara akan tertekan keluar. Nah, ketika kita mengeluarkan udara, diafragma ini akan berbentuk melengkung naik ke atas. Selanjutnya ada volume udara pernapasan. Volume udara pernafasan sendiri berkisar antara 500 sampai 3.500 ml. Untuk volume paru-paru sendiri berkisar 5 liter. Dari 500 ml udara yang dihirup, hanya sekitar 350 ml yang sampai di alveolus. Sisanya hanya akan sampai pada saluran pernafasan. Jumlah oksigen yang diperlukan tiap individu perharinya itu sebesar 300 cc. Kemudian di sini penjelasan mengenai udara pernafasan. Udara pernafasan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pernafasan biasa atau biasa disebut juga dengan volume tidal. Nah, volume tidal ini adalah udara yang masuk dan keluar paru-paru pada saat pernafasan biasa. Volume udara yang masuk dan keluar ini sekitar 500 mili.
Kemudian ada udara cadangan inspirasi atau biasa disebut juga dengan udara komplementer. Udara komplementer ini merupakan udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru secara maksimal setelah melakukan inspirasi normal. Biasanya udara komplementer ini berkisar 1.500 ml. Kemudian yang ketiga ada udara cadangan ekspirasi atau disebut juga dengan udara suplementer, yang merupakan udara yang masih dapat keluar dari paru-paru secara maksimal setelah melakukan ekspirasi biasa. Besarnya udara suplementer ini berkisar di angka 1.500 ml. Kemudian yang terakhir adalah udara residu. Udara residu sendiri adalah udara yang tersisa di dalam paru-paru yang berfungsi untuk menjaga agar paru-paru tetap dalam keadaan mengembang. Besarnya udara residu ini sekitar 1.000 ml. Kemudian di sini penjelasan mengenai kapasitas paru-paru. Kapasitas paru-paru ini ada dua macam. Yang pertama, kapasitas vital, yakni kemampuan paru-paru mengeluarkan udara secara maksimal setelah melakukan inspirasi secara maksimal juga. Kapasitas vital ini dapat kita hitung dengan cara menjumlahkan dari volume tidal ditambah udara komplementer ditambah udara suplementer. Yang mana jika ditotal, kapasitas vital dari paru-paru ini sekitar 4.750 ml. Kemudian yang kedua ada kapasitas total dari paru-paru, yakni adalah udara yang dapat tertampung secara maksimal di paru-paru secara keseluruhan. Kapasitas total ini dapat kita hitung dengan cara kapasitas vital ditambah dengan udara residu. Apabila dijumlahkan, kapasitas total paru-paru ini sekitar 5.800 ml. Kemudian di sini ada frekuensi pernafasan. Normalnya, manusia itu melakukan frekuensi pernafasan sekitar 16-24 kali per menitnya. Cepat lambatnya manusia melakukan pernafasan dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya umur, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi tubuh, dan aktivitas tubuh. Kemudian di sini ada penjelasan mengenai penyakit sistem pernafasan. Penyakit sistem pernafasan ini ada banyak macamnya. Di antaranya yakni yang ada pada di layar, yang pertama yaitu faringitis. Faringitis ini adalah radang yang terjadi pada faring. Yang kedua ada asma, yaitu penyumbatan pada saluran nafas. Yang ketiga ada pneumonia, yakni radang pada paru-paru yang disebabkan oleh Diplococcus pneumoniae. Yang keempat ada emfisema, yakni pembengkakan pada paru-paru karena pembuluh darah kemasukan udara. Yang kelima ada bronkitis, yakni radang pada selaput lendir. Yang keenam ada asbestosis, yakni diakibatkan karena menghirup serat-serat asbes. Yang ketujuh ada sinusitis, yakni radang pada bagian atas rongga hidung. Yang kedelapan ada TBC atau TB paru, yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang kesembilan ada difteri, yakni infeksi saluran pernafasan bagian atas, disebabkan oleh Corynebacterium diphtherial. Kemudian yang ke-10 ada rinitis, yakni radang pada rongga hidung. Yang ke-11 ada ISPA, yang ke-12 kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini dapat disebabkan karena kebiasaan merokok. Yang ke-13 ada SARS. Yang ke-14 ada laringitis. Yang ke-15 ada influenza, dan yang terakhir ada tonsilitis, yakni radang pada tonsil atau amandel. Oleh karena itu, untuk menghindari penyakit-penyakit pada saluran pernafasan, mari kita berhenti dan menjauhi rokok. Karena tahukah kalian bahwa di dalam rokok itu banyak terkandung zat yang berbahaya. Di antaranya ada nikotin, tar, dan karbon monoksida. Nikotin itu dapat menyebabkan jantung berdebar, tekanan darah meningkat. Untuk kandungan tar, dapat mengakibatkan batuk dan sesak napas pada manusia. Dan karbon monoksida dapat berpengaruh negatif terhadap pernafasan dan pembuluh darah.
Selain menyebabkan penyakit yang berbahaya, merokok ini juga dapat merugikan secara keuangan. Nah, untuk menghindarinya, bagaimana cara yang dapat kita lakukan? Di antaranya yaitu, mintalah dukungan dari keluarga dan kerabat terdekat. Yang kedua, bulatkan tekad dan membiasakan berhenti merokok. Yang ketiga, berolahraga secara teratur. Dan yang terakhir, melakukan konsultasi dengan dokter. Oleh karena itu, stop merokok. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.